Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran sejarah. Kali ini materinya adalah pemerintahan Republik Batak dan pemerintahan Inggris di Indonesia, serta dampak politik, sosial, budaya, dan pendidikan penjajahan bangsa Eropa. Nah, berikut indikator dan tujuan pembelajaran. Pembahasan pertama adalah pemerintahan Republik Batak. Jadi, kedatangan Belanda pertama kali ke Indonesia dipimpin Cornelis de Houtman tahun 1595 di Banten, sampai mendirikan kongsi dagang yaitu VOC tahun 1602, dan sampai akhirnya Belanda dikuasai oleh Perancis tahun 1795. Pada tahun 1795, Perancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batak. Republik Batak ini merupakan perwakilan pemerintah Perancis di Batavia dengan pimpinan Daendels. Kebijakan Republik Batak yang pertama adalah membubarkan VOC tahun 1799. Setelah Republik Batak berkuasa di Indonesia di bawah pimpinan Daendels, Daendels mempunyai beberapa kebijakan, antara lain di bidang pertahanan dan keamanan. Kebijakannya yaitu membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian kebijakan di bidang pemerintahan banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat dalam kerajaan di Jawa. Kemudian membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Nah, berikut keterangan untuk daerah prefektur. Prefektur adalah suatu daerah pada masa penjajahan Belanda. Daerah prefektur ini sama dengan daerah provinsi pada masa sekarang. Sedangkan Regenskap atau Karisidenan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kabupaten. Secara struktur Regenskap berada di bawah provinsi dan di atas kabupaten. Nah, kemudian kebijakan yang lainnya, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai kolonial Belanda, dan kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan pada masa pemerintahan William Daendels. Kebijakan di bidang peradilan, Daendels membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Kemudian juga membuat peraturan untuk pemberantasan korupsi. Kemudian di bidang sosial ekonomi, Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian dan melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Pemerintahan Jensen. Jadi setelah Daendels tahun 1811, Daendels dipanggil pulang ke Belanda dan digantikan oleh John William Jensen. Pada tahun 1810, Jensen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Jensen berusaha mencoba
memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels, namun karena beberapa daerah di Hindia Belanda sudah jatuh ke tangan Inggris, pada tahun 1811, tepatnya 4 Agustus, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris, sehingga berakhirlah kekuasaan Jensen di Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Berikut kebijakan-kebijakannya, antara lain kebijakan dalam bidang pemerintahan dan kebijakan dalam bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah Inggris di bidang pemerintahan antara lain membagi Jawa menjadi 16 karisidenan dan membangun strategi dan hubungan yang baik dengan penguasa pribumi. Sedangkan kebijakan dalam bidang ekonomi yaitu pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, kemudian penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli perdagangan, dan peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Pada tahun 1814 diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia Belanda kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda, dipimpin oleh Van den Bosch dengan kebijakannya tanam paksa. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, baik pemerintah kolonial Belanda melalui Republik Batav ataupun pemerintah kolonial Inggris, tentunya membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut pembahasannya, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa. Dampak di bidang politik yaitu membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regenskap atau kabupaten dipimpin oleh bupati yang berasal dari orang pribumi. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, serta ekonomi dan kesejahteraan. Dampak di bidang politik yang lain yaitu sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia sekarang. Ya, ini merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Trias Politika yaitu kekuasaan yang dibagi ke dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam bidang yudikatif, pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Sedangkan dalam bidang legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Dampak di bidang budaya. Jadi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam budaya yang pertama adalah kata-kata serapan. Misalnya ada beberapa kata serapan dalam bahasa Indonesia, yaitu sepatu berasal dari kata serapan sapato, yaitu dari bahasa Portugis. Kemudian ada sandal berasal dari kata sandal dari Belanda, dan telepon dari kata serapan dari bahasa Inggris yaitu telephone. Dampak di bidang budaya.
Kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru kepada bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa misalnya. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat pada saat ini, seperti misalnya bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua. Nah, dulunya Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia. Dampak di bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial atau ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Ini sesuai dengan semangat 3G yang yaitu menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Dampak di bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang, kemudian dikenalnya sewa tanah, diperkenalkannya uang kertas dan uang logam, mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javase Bank. Kemudian dibangun transportasi, yaitu Jalan Anyer Panarukan untuk memperlancar perdagangan. Dampak bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Nah, kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Kemudian pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, sekolah-sekolah yang didirikan antara lain pada masa kolonial Belanda yaitu Sekolah 1, sekolah untuk anak priayi dengan pelajaran bahasa Belanda, Sekolah 2, sekolah untuk anak kebanyakan tanpa pelajaran bahasa Belanda, dan Hollandische Inlandische School atau HIS diperuntukkan untuk Belanda dan pribumi. Demikian materi tentang pemerintahan Republik Batav, pemerintahan Inggris di Indonesia, serta dampak politik, sosial, budaya, dan pendidikan penjajahan bangsa Eropa. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share, dan kita bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.